terima kasih banyak sambutannya nih dari host kita yang keren nih. Masya Allah ya. Perkenalkan, kalau yang belum kenal saya, nama saya Doni Tan. Tan itu marga saya. Nah, ya, jadi kalau orang saya ini orang Jawa punya marga, nama keluarga. Nama keluarga saya adalah Tan. Nama keluarga itu dalam bahasa Cina-nya disebut Se. Jadi saya Doni Setan. Setan, oh bukan seton, bukan seton. Burung apa mas kelawak? Bukan kelawak memang. Ya, memang kok ternyata kok nyambung ya setan gitu. Oh, begitu. Makanya saya kalau ke Arab nggak boleh dipanggil syekh gitu. Nanti jadi panggil setan gitu. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah datang ke sini, terima kasih banyak sudah hadir ya di acara yang masya Allah tempatnya keren. Ya, ini medianya aja keren. Saya sampai bingung hitung kameranya ada berapa banyak banget ini ya. Masya Allah. Al Hikmah TV ya, itu channel YouTube juga. Channel YouTube juga. Oh ya, Punya ranting alhamdulillah. juga di desa ini. Punya ranting. Jadi ini apa PRM ya? Pimpinan ranting Muhammadiyah ya, alhamdulillah. Saya juga gini-gini pernah dipanggil sama Buya Anwar Abbas Oh, Masya Allah. ke kantor beliau. Jadi tiba-tiba saya dapat WA dari beliau. Salam kenal Kodondi, saya Buya Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah. Saya nggak salah, saya bacanya nih sana. Beliau ngundang saya makan siang gitu ya di kantornya. Datanglah saya kan ke sana kan. Nih mohon maaf sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan host ya. Menarik ini. Jadi ketika datang ke menemui beliau, beliau juga undang pejabat-pejabat beliau kan, yang dari PDM, PWM, PRM gitu mungkin lah ya. Terus ada dari UMJ kan, ada dari Tablik Akbar juga kan. Nah, ya dipanggil semua, ketemu saya juga, kita udah ngobrol-ngobrol, bilang ini apa UMJ atau yang lain ini coba tolong Kodondi dipanggil buat kasih kajian kristologi gitu. Cerita punya cerita, ternyata Buya Anwar Abbas manggil saya karena beliau nonton saya di TikTok. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau begitu kan dakwah kami, saya nggak bilang dakwah saya, dakwah kami siapa? Saya ini di bawah Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya, pusatnya di Surabaya. Artinya kami senang sekarang dakwah kami di bidang kristologi ini sudah banyak ditonton masyarakat gitu ya. Alhamdulillah setelah itu ya ini saya sering diundang ke ranting, PDM, PWM. Ya alhamdulillah. Memang Buya Anwar Abbas juga punya perhatian yang sangat besar terhadap apa? Terhadap bagaimana kita harus bisa membentengi akidah umat Islam. Apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Ya. Jadi beliau sangat concern dengan hal ini, makanya beliau ingin saya banyak memberikan kontribusi kepada teman-teman di Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah berjalan sekian waktu. Dan kami juga senang karena jalan yang kami tempuh, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini, yang kami tempuh itu adalah memang jalurnya jalur Gausul Fikri, perang pemikiran, gitu ya, Gausul Fikri. Jadi sekarang sudah bukan zamannya perang fisik, kita perang pemikiran. Perang pemikiran itu bisa menebalkan iman kita, juga bisa membentengi kita. Ya. Kalau tidak ada perang pemikiran, mungkin kita jadi orang yang hanya ikut-ikutan aja. Seringnya kan begitu nanti kan? Dengan perang pemikiran, kita dakwahkan juga kepada umat Islam, otomatis insya Allah umat Islam juga akan lebih terjaga akidahnya. Ya. Selain karena memang Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini kan namanya aja Yayasan Pembina Mu'alaf. Jadi kami memang visi dan misinya yang utamanya membina para mu'alaf. Tapi juga kami menempuh jalur perang pemikiran. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain, tidak bukan supaya umat Islam yang mendengar dakwah kami dapat terbentengi akidahnya dari upaya-upaya pemurtatan. Betul ya. Ngomong tadi Ustaz Aris bilang ya ketika saya cerita ya ada pendeta di Surabaya. Ini kitabnya ini kan? Oh, Masya Allah. Ya, kitabnya ini. Jadi ketika nanti itu ini di dalamnya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi ketika saya debat sama pendeta, saya tahu pendeta ini adalah pendeta yang pendidikannya cukup tinggi. Ya, jadi saya tahu bahwa pendeta ini pasti tahu lah hal-hal yang akan dibicarakan. Ketika debat sambil memegang ini, saya tanya Pak Pendeta, Pak,
1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, saya harus sebutin nama suratnya gitu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu firman Tuhan atau bukan, Pak? Tapi saya sambil pegang ini. Saya tahu dia tahu ini kitab apa gitu ya. Dia jawab, "Bukan." Dalam hati saya, alhamdulillah gitu kan. Dia berani bilang bukan, tapi berarti kan dia jujur. Bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Ketika dia bilang bukan, saya jaga sikap dong, jaga sikap. Maksudnya nggak seperti gimana. Tapi yang menonton pada tepuk tangan. Oh, ternyata di dalam kitab mereka ada ayat yang dianggap bukan firman Tuhan, yang ngomong pendeta sendiri, gitu kan. Penonton tepuk tangan. Terus saya tanya lagi, kalau begitu Pak, kitab yang Bapak pegang itu di meja itu kitab suci bukan Pak? Tapi saya sambil megang ini. Senjata ini ya. Senjata ini. Berarti secara umum tadi ketika ditanyakan firman Tuhan, secara umum teman-teman jemaah di Kristen kan meyakini ini sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi ketika pendeta atau bahasa mudanya mungkin ustadz atau kiai di Islam kok menjawab ini bukan firman Tuhan, orang yang muslim akan merasa, "Loh, kok seperti Nah itu makanya penonton yang kebanyakan muslim tepuk tangan gitu, ya kan? Yang kedua, Yang kedua, ketika saya tanya, kalau begitu kitab yang Bapak pegang itu kitab suci atau bukan? apa jawabannya? Dia bilang bukan. Gitu. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Yang di sini mana tepuk tangannya? Tepuk tangan lagi. Nah, kalau saya bertanya tanpa pegang ini, oh pasti dia akan bilang firman Tuhan, kitab suci. Dia pasti akan bisa muter-muter menjelaskan dari segala macam. Tapi ketika saya pegang ini, dia nggak berani mutar kemana-mana. Kenapa? Karena di dalam kitab ini sendiri yang mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang judulnya begini, pasti tidak asli. Mau tahu nggak? Mau lihat nggak yang mana? Boleh. Nah, boleh Mau ya. sekali ini. Ya, boleh. Saya bukain ya. Ini mohon maaf, host yang satu jawabannya belakangan nih, nggak apa-apa ya. Tapi sebelum membuka itu kok kita juga agak penasaran, kenapa kok Donditan kok hafal Yohanes 1-2 apa? Nah, itu udah tiap hari dipelajarin sih soalnya ya. Nah, gini. Saya minta tolong Ustadz Aris yang bacain aja. Oke, siap. Tolong bacain, mungkin di sini. Oke, dan Ya, tapi ingat bacanya nggak usah pakai bismillah ya. Iya. Tinggal baca aja ya. Ini kita Berat, ini kita koran, jangan pakai bismillah. berat. Siap. Aja. Ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ini yang di garis merah ini ya. Oke. Kebaca? Kebaca. Boleh. Mohon izin seluruh umat muslim sedunia. Pimpinan pesantren baca Bible. Tadi nggak pakai bismillah ya. Ya, jangan pakai bismillah. Yohanes 1 Yohanes 1 Yohanes ayat pasal 5 ayat 7. Oke, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bunyinya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Mohon maaf, ditaruh sini aja. Nah, gini. Siap. Nah. Saya ulangi nggih. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, cukup ya, maksudnya. Oke. Ini ada keterangannya di bawah nih. Ini disebut dengan catatan kaki. Ya. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga titik-titik sampai kata di bumi. Keterangannya begini, apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli itu apa? Palsu. Nah, sampai ngomong kan bukan saya. Memang karena menyimpulkan dari ini.
Nah, ini catatan seperti ini, pendeta itu tahu. Ada catatan seperti ini, pendeta itu tahu. Dan karena saya udah pegang, mana berani dia menghindar. Kalau dia menghindar, saya bukakan, saya suruh kameramen zoom, biar penonton yang di internet juga tahu. Nah, tapi dia juga jujur gitu. Dia udah mengakui gitu kan. Ya, kira-kira gitu. Dan ini bukan cuma satu yang begini. Di seluruh kitab ini banyak yang begini gitu. Ayat ini ditambahkan, ayat ini disisipkan, ayat ini dipinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu kan. Kalau pinjam kan harusnya dibalikin ya. Ini pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Apa namanya itu? Ya. Nah, jadi karena saya punya ini, pendeta itu nggak bisa menghindar dari saya. Jadi kalau dia bilang firman Tuhan atau kitab suci, saya tinggal buka, saya bacakan depan dia. Terus keyakinan dia apa kok? Kalau ini bukan firman Tuhan dan ini bukan kitab suci. Nah, gini. Nah, ini saya jelaskan. Ini boleh taruh sini lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pokoknya ya. Jadi buat mereka, ayat-ayat yang tidak asli seperti itu buat mereka tidak penting. Kata mereka begitu ya, tidak penting. Kenapa? Karena ayat itu hanya dianggap sebagai apa ya? Pemikiran. Buah pemikiran gitu loh. Buah pemikiran daripada penyalin. Tadi kan ada kata-kata penyalin Iya, kan? penyalin betul. Itu adalah buah pemikiran yang menjadi disebut dengan pemikiran agama. Ini tafsiran. Bisa jadi begitu. Kan tadi kan kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, Iya. tapi disisipkan. Disisipkan ke dalam naskah. Kalau kata disisipkan berarti itu kan yang tadinya tafsiran atau pemikiran agama penyalin naik pangkat jadi ayat gitu. Kan begitu berarti kalau disisipkan. Tadinya bukan ayat menjadi ayat gitu. Berarti kan naik pangkat gitu kan. Bisa ya. Nah, jadi ayat. Jadi intinya begini, pemikiran agama yang dijadikan agama gitu. Udah, jangan bengong gitu lah. Ini saya mendalami betul, luar biasa. Masya Allah. Semakin yakin dengan Quran kita. Nah, nanti dulu, kita Baru satu ya? Baru satu. Ayat yang seperti ini banyak. Kenapa saya tunjukkan ayat yang ini, dan walaupun ini catatan kakinya kan cukup panjang, Iya. tapi kenapa saya tunjukkan ayat ini? Karena ayat ini yang dianggap sebagai satu-satunya ayat yang menjelaskan atau apa namanya, mengungkapkan tentang ajaran yang disebut Trinitas. Nah, pernah dengar? Iya. Trinitas? Ibu-ibu pernah dengar Trinitas? Sayur apa gitu ya, Trinitas ya? Bapak-bapak pernah dengar Trinitas? Ah, belum juga. Atau Tritunggal pernah dengar, Pak? Pernah, Tritunggal. Ah, ibu-ibu pernah dengar Tritunggal? Tritunggal, ya, 3-1. Jadi 3 tapi 1, 1 tapi 3. Artinya apa? Saya jelasin sebentar ya, Pak ya. Ini kita tanya jawab tapi sekalian buat sharing ya. Nah, jadi saudara-saudara kita yang Kristen yang digolongkan sebagai kelompok Trinitarian gitu ya, orang-orang yang percaya dengan Trinitas, itu mereka akidahnya, konsep ketuhanannya, mereka percaya dengan Tuhan yang esa. Mereka selalu bilangnya esa kan. Orang Kristen ditanya-tanya Tuhannya ada berapa, selalu jawabnya satu, esa. Tapi, nah selalu tapinya tapinya apa? Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. 3 pribadi itu artinya apa? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, 3 pribadi ini bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Jadi Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Pak? Oh, ada yang paham, ada yang enggak gitu. Iya. Alhamdulillah yang nggak paham, Pak. Kalau paham bahaya. Kalau paham malah bahaya, Pak. Bisa jadi Kristen malah. Nah, kita asal tahu aja, tapi kalau dikatakan Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Bisa dipahami nggak Pak begitu, Pak? Bisa kata Ibu tuh. Wah, bahaya nih, Pak. Ya, itu paham mereka. Ya, itu akidah mereka. Maka itu ajaran atau ayat yang mengajarkan tentang hal itu adanya cuma di ayat ini. Di seluruh kitab ini tidak ada ajaran segamblang ini gitu. Karena yang disebutkan ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya 1.
Tuh. Firman itu Firman itu konotasinya adalah Yesus. Ya. Ya, jadi saya di sini ingin sharing nih, Bapak Ibu ya. Tadi kan Ustadz Aris sudah menyebutkan kata-kata kristologi, gitu kan? Kristologi itu artinya apa? Kristologi itu artinya salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi atau peran Nabi Isa Al-Masih yang kita kenal di dalam agama Nasrani. Tuh. Tapi kita belajar kristologi itu bukan kita mau jadi Kristen, bukan. Tapi kita tahu posisi Nabi Isa Al-Masih itu di dalam Kristen dijadikan seperti apa. Kita mempelajarinya dari kacamata Islam. Nah, kalau Islam kan kita, saya yakin Bapak Ibu di sini kan akidahnya sudah dijaga nih sama Ustadz Aris nih. Oh. masing-masing menjaga. Oh iya, maksudnya tapi kan ustadznya gitu kan. Ustadznya kan yang menjaga dengan kajian-kajian untuk menjaga akidah. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar istilah-istilah yang seperti tadi, Trinitas. Itu adalah akidahnya orang Kristen. Tapi kenapa kok kita perlu belajar kristologi gitu? Kenapa cuman Kristen aja yang kita pelajarin? Kok agama lain nggak dipelajarin? Ya, Hindu, Buddha, Konghucu, kenapa nggak dipelajarin? Kenapa cuman Kristen? Karena Kristen dan Islam ini dua-duanya memang agama misi. Agama misi. Agama misi itu artinya agama yang mengajak orang di luar agama mereka masuk ke dalam agama mereka. Dakwah ya. Berarti. Dakwah, gitulah. Kita kan juga mengajak orang untuk masuk agama Islam, betul kan? Betul. Ya, kalau berani, gitu kan? Ya. Berani nggak? Berani. Berani. Kepada orang yang sudah beragama. Kepada orang yang sudah beragama paling mengajak ya. Dakwah. Boleh nggak? Mengajak mereka untuk beragama ke kita. Yang sudah beragama. Yang sudah beragama non Islam ya. Iya. Boleh. Boleh. Ya. Ada aturannya nggak boleh? Nggak ada. Ada. Oh, ada aturannya nggak boleh. Ada aturan pemerintah maksud saya. Kalau ada aturannya yang melarang berarti nggak boleh kok. Nah itu dia. Jadi kita kan paham di dalam Islam kita juga diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Kita sampaikan kepada orang yang beragama maupun yang belum beragama. Sudah cuman cukup sampai menyampaikan, nggak mengajak ya berarti. Iya kan kita nggak ngojok-ngojokin, nggak ngerayu, nggak apalagi mengintimidasi dan sebagainya kan nggak begitu. Di dalam Islam kita juga kenal la ikroha fiddin. Di dalam Islam kita juga kenal lakum dinukum wali yadin. Artinya hanya sebatas menyampaikan, Ustaz, kalau di dalam Islam. Ya, kecuali kalau orang yang kita hadapi adalah orang yang belum punya agama, itu boleh. Oh. Nah, kita ateis itu boleh ya, Kak? Boleh. Kita ajarin misalnya hidup dengan aturan Islam itu seperti apa sih? Gitu ya. Kita ajarin syariat-syariat Islam itu boleh. Aturan pemerintah yang melarang orang untuk mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama, itu namanya keputusan bersama dua menteri. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Oh, udah lama sekali ya? Udah lama, tapi masih berlaku. Ya, disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Berarti kalau misalkan ini sambil ngobrol gitu, karena talk show. Kalau misalkan Islamisasi atau Kristenisasi tidak boleh. Kalau sifatnya mengajak. Kalau kepada orang yang belum beragama boleh. Yang sudah nggak boleh. Yang sudah beragama nggak boleh. Ya, di bab 3 pasal 4 dijelaskan dilarang mensiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama dengan cara sebagai berikut. Contoh satu misalnya ketok-ketok pintu. Nah, door to door gitu, kayak salesman gitu. Door to door, selamat siang Bapak, Ibu, Tante gitu. Kami dari tim ini ingin memberitakan kabar keselamatan gitu. Pernah dengar begitu? Ya. Ada kan? Pernah. Ada kan? Nah, seperti itu dilarang dengan keputusan bersama itu. Artinya ketika terjadi kita melakukan BAP ke polisi itu pidana. Mohon maaf, mohon maaf. Ini jangan sampai kelipetan. Oh iya, mohon maaf. Ini tutup aja. Ini barang berharga taruhin ya. aja. Ya, belinya pakai tender soalnya. Nah ini nanti cerita juga. Nanti saya ceritain. Luar biasa. Saya bawa nih kita di sini. Yang 60. Harganya saya nggak usah sebutin lah di sini lah. 60. Di mana ya? Saya bawa kok kalau nggak salah. Ini sudah terbeli yang buku tadi? Enggak, yang saya beli itu harus beli pakai. Oh, saya nggak bawa ya. Saya sudah beli, buku saya lebih tua. Yang saya tunjukkan kepada Ustadz tadi itu cetakannya lebih muda dan harganya segitu. Tadi tahun 1930. 30. Yang saya beli 1916. Masya Allah. Nah, ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Oh, mati. Yes.
Oh alah, gimana? Mungkin sambil lanjut karena masih ngerekam nggak, Mas? Masih ya. Sambil lanjut. Masih ngerekam? Oke. Erik, masih ngerekam? Mati? Ah? Masih? Listriknya? Ini sepertinya anu anjlok. Cuma sini tok. Nah, kameranya? Oh, listriknya beda lampu. Oh, lampu beda ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Proses. Tes. Belum nih, belum. Sudah. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya. Ya. Jadi, tadi yang ketika kita sudah bicara tentang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama, itu ada larangannya. Ya. Saudara-saudara kita yang Kristen itu masih banyak yang melanggar, gitu. Ya, mereka masih banyak ketok-ketok pintu rumah orang Islam, memberikan brosur, pamflet, buku dan sebagainya, barang cetakan untuk dibaca oleh orang Islam, untuk akhirnya mereka mengajak orang Islam masuk ke dalam agama mereka. Itu yang masih banyak terjadi. Nah, itu pula yang menjadikan kami dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid itu melakukan dakwah dengan menempuh jalur kristologi gitu. Jadi artinya kita ingin mengajarkan nih kepada umat Islam bahwa belajar kristologi itu bisa menghindarkan kita dari upaya pemurtatan. Contoh, nah tadi kan Ustadz juga menyebutkan beberapa ayat dalam Quran ya. Saya pengen tanya nih sama ibu-ibu nih. Nah, ibu-ibu ini kan yang paling sering di rumah nih kan. Bu, kalau Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Yang paling benar siapa, Bu? Coba tunjuk tangan. Banyak. Yang benar? Ya, banyak. Banyakan yang paling benar. Gimana? Kalau ibu-ibu ngomongnya Islam agama yang paling benar, berarti runtuh. Inna dina indallahil Islam. Berarti ibu tidak sesuai dengan itu. Kalau Allah SWT sudah bilang agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, berarti agama yang lain diridhoi nggak, Bu? Enggak. Berarti kalau yang lain tidak diridhoi, berarti Islam itu agama yang benar atau yang paling benar? Nah, pinter kan? Alhamdulillah kan? Baru sekejap ya, langsung masuk. Baru sekejap. Luar biasa. Karena gini, kalau ibu-ibu mikir Islam adalah agama yang paling benar, berarti ada lain yang benar, betul kan? Nanti ada lagi, pernah nggak ibu bapak nih mendengar semua agama itu sama? Pernah dengar? Pluralisme itu sebenarnya adalah agenda dari orang-orang di luar Islam yang ingin membaurkan agama dengan mungkin apa namanya kehidupan bermasyarakat yang plural gitu, yang bermacam-macam. Jadi supaya tidak ada penolakan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Nah, nantinya kalau sudah begitu, Islam bisa lama-lama dirusak. Dirusaknya pakai apa? Macam-macam. Semuanya pakai huruf F. Ada film, ya Hollywood. Oh, bagus-bagus kan filmnya? Tapi di dalam film-film itu biasanya ada pesan-pesan apa? Ya, pesan-pesan untuk merusak agama Islam. Contoh misalnya budaya apa? Seks bebas, ya kan? Budaya macam-macam lah itu ya, minuman. Pokoknya kehidupan gaya barat gitu lah. Ya, dari film bisa kan? Bisa. Dari food apa? Makanan. Nah, dari makanan bisa nggak kira-kira merusak Islam? Bisa. Kalau kita tidak hati-hati makan di restoran, apalagi yang bergaya barat, yang tidak bisa dijamin istilahnya kemurniannya atau kehalalannya, walaupun mereka pasang itu sertifikat halal, ya itu satu. Yang kedua, dari gaya makan yang mengikuti gaya mereka, bisa juga mempengaruhi pertumbuhan kita loh. Coba lihat anak-anak zaman sekarang yang tiap hari makannya junk food gitu, ya, dari food. Nanti dari fashion, bisa nggak fashion? Fashion bisa. Dari apa? Nanti menyasar kepada kaum ibu-ibu nih. Bu, ini kita punya produk sampo ini paling canggih loh gitu. Atau Bu, atau Mbak, ini kita ada produk pewarna rambut yang paling canggih misalnya. Nanti yang udah pakai hijab gimana?
oh pengen juga saya rambutnya pakai cat rambut yang paling keren gitu. Bisa nggak? Bisa, dari fashion ya. Lama-lama nanti orang Islam bisa buka hijab. Food, apa tadi, film, food, fashion, apalagi freedom, kebebasan. Nah, gaya hidup juga kan, gaya hidup di Barat gimana? Yang mau mengajarkan anak muda bebas. Jadi adab itu sudah mulai tidak dipakai. Kalau keluarga Islam yang kurang kuat ininya pendidikannya, anaknya terpengaruh dengan budaya kebebasan dari Barat, bisa dibayangkan Ibu ya hasilnya kan. Nah, film, food, fashion, freedom, fun juga bisa ya, fun macam-macam. Artinya kurang lebih bisa dari situ. Nah, jadi kalau ada orang bilang semua agama sama, itu baru salah satu agenda untuk merusak Islam. Oke, kita kembali lagi nih ke kristologi ini. Ya, tadi kan Ustaz Aris juga sudah menyebutkan bahwa kita belajar kristologi itu apa itu kristologi ya? Tapi ternyata kita belajar kristologi itu bukan untuk kita menjadi Kristen, tapi untuk membentengi akidah kita supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Contoh misalnya keluarga bapak. Nah ini ibu-ibu juga nih yang sering di rumah kan. Kalau diketuk-ketuk misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kami dari tim ini mau memberitakan kabar baik atau kabar keselamatan. Kira-kira senang nggak Bu dengar Bu? Pasti. Kabar keselamatan, gitu ya, kabar baik, pasti senang. Belum udah senang. Dan karena apa? Karena memang kita umat Islam diajarkan kan untuk berhusnuzon, ya, tidak mudah menaruh kecurigaan kepada orang. Apalagi mereka datang dengan cara yang sopan santun, baik dan sebagainya. Tapi ketika ibu misalnya sudah tahu bahwa ini ternyata upaya kristenisasi gitu kan, terus ibu lari ke dapur bawa pentungan sapu misalnya, itu tamunya mau dipukul, dia lari lari bawa Bible, tapi ibu-ibu mau mukul pakai gagang sapu. Kalau ada yang motret masuk berita, yang salah yang pegang gagang sapu tuh yang megang Bible. Pegang sapu. Nah, gitu. Padahal upaya awalnya kan mereka yang mau mengajak kita ke agama mereka, kira-kira gitu ya. Dan itu baru salah satu contoh yang paling mudah, yang paling simpel. Yang lain masih sangat banyak. Dari mulai pendidikan di sekolah, ya, sistem pendidikan nasional, coba. Apalagi sekarang kalau gonta-ganti menteri kan berubah-berubah kan. Ganti kurikulum. Nah, sekarang kurikulum berapa tadi? Kurikulum merdeka. Oh, merdeka. Hafal ya Ustaz ya. Dulu belum merdeka, Bro. Oh, dulu. Nah, pendidikan, nanti juga bisa apa? Kesehatan. Kesehatan gimana? Bisa orang Islam sakit masuknya rumah sakit. Iya. Kristen misalnya. Saya sering dapat laporan orang Islam sakit sudah sakaratul maut. Keluarganya disuruh pergi. Yang menangani adalah tim dari rumah sakit. Tapi ternyata secara tidak sadar orang itu sudah dikristenkan. Dan orang kalau masuk Kristen dari Islam, mereka bilang nggak usah buru-buru ganti agama di KTP katanya. Nggak penting ganti agama di KTP. Yang penting kalau ibadahnya Kristen. Itu yang mereka ajarkan. Nanti dari apalagi misalnya militer bisa, pemerintahan bisa. Lewat itu semua itu adalah upaya-upaya mereka. Gitu ya Ustaz ya. Nah, tadi bilang apa? Saya lahir di Melbourne. Melbourne nih. Salah itu salah. Itu awalnya adanya di websitenya YPM atau hit.org. Sudah diganti, tapi ternyata sudah kadung diambil sama website lain, jadi yang tersebar begitu. Saya lahir di Semarang, besarnya di Cilacap, ya, sampai lulus SMP. Nah, jadi saya ada masih kental ngapak-ngapaknya Pak, orang penak. Ya. Bahkan ketika saya pindah ke Jakarta pun berserta keluarga karena hijrah, setiap hari ngomong sama ibu juga ngapak. Sudah sampai sekarang jadi nggak bisa hilang Pak. Jadi mau dihilang-hilangin nggak bisa gitu. Nah, ketika saya usia berapa ya, 40-an, qadarullah saya diperlihatkan sebuah video debatnya almarhum Syekh Ahmed Didat. Nah, pernah dengar ya? Itu adalah gurunya Dr. Zakir Naik. Nah, jadi ketika itu saya nonton, saya sebagai orang Kristen nontonnya sambil pegang Bible.
Dia nonton video sampai buka. Dia ngomong apa saya buka. Dia ngomong apa saya buka. Saya dulu juara 2 buka Bible, mau cepet. Setiap ayat yang dia kasih saya buka. Setiap ayat dia buka, saya buka. Lama-lama saya dengerin ini yang diomongin ini bener juga gitu. Terus semua videonya sudah selesai saya tonton, beralih ke video-videonya Dr. Zakir Naik. Beliau sekarang ada di Malaysia karena dikejar-kejar oleh pemerintah India. Begitu juga Dr. Zakir Naik. Yang diomongin juga ada ayatnya di dalam Bible. Banyak ayat yang dihafal dalam Bible. Bahkan tidak hanya Bible yang dia hafal, Al-Quran juga dia hafal, Tripitaka juga dia hafal, Weda juga dia hafal, bahkan kitab-kitab Hindu yang lain juga dia hafal. Jadi luar biasa. Dari situ saya lihat juga ada benernya.